hujan api. Iya. Tapi kali ini sudah dibuang Yizongnya, nggak akan ada satu hero yang bisa ngacak-ngacak lini belakang dari 10 Second Gaming. Gak akan dikasih sedikit pun nyentuh ke arah bagian backline-nya nih sepertinya. Ini bakal menjadi hal yang cukup Your team is merugikan back. untuk tim RSG sepertinya. Yep. Yuzong yang sudah diamankan, mereka mungkin terlalu terburu-buru untuk Chloe ya, karena mereka juga masih punya Parsa sebenarnya. Iya makanya. Iya nggak sih? Tapi memungkinkan juga sih Parsa-nya akan ditaruh di sideline juga mungkin, atau bisa jadi karena dari kemarin banyak banget ini magical damage yang keluar sebenarnya yang muncul di M2. Mau main 3, mau main 4 ya. Iya, Bodo bahkan amat, yang penting satu gede Athena damage-nya. Shield aja tidak cukup ya. Itu dia. Mereka agak sedikit udah lumayan banyak sisi samping yang diamankan. Pertama kita lihat jauhnya bisa di samping ataupun di support yang lebih dominan. Sekarang udah diamanin. Harin di side, Esmeralda di side, dan juga Yuzong di side udah diamanin banget. Bener Iya. gak sih? Banyak Brody banget yang juga. sudah diamanin. Brody, kalau aku pribadi nggak tahu kenapa, enaknya itu di tengah. Iya, Dan kan aku di kemarin tengah ya. melihat ada beberapa player menggunakan Brody, tapi dia bukan build damage. Enggak, build tank. Filter. Satu doang kalau nggak salah itemnya satu apa ya build itu ya kalau nggak salah. Oh. Jadi itu bener-bener Brodinya kan karena basic dari pasif stack 4-nya itu sakit. Iya. Dan dia nggak bisa mati-mati. Tapi tetap emblemnya tetap Kingspring. Oh, tapi dia lebih sustain aja di era team fight-nya ya. Kemarin aku tuh nonton Rapli main pakai gitu. Dan bener di tahap war 3 orang dia nggak mati. Bahkan dia yang nge-kill. Kan mau terdupanya. Iya, pasti mau nge-take down terlebih dahulu. Dan mungkin strategi baik juga kali ya. Tapi kita melihat yang dibawa juga sama tim RSG bersama dengan Kai Ruby untuk 10 Second Gaming. 10 Second Gaming Ruby masih ada DJ Kaliton Flow, masih ada. Tapi mereka butuh nggak sih damage klasik up? Yang mungkin lebih bisa nge-secure di sisi damage-nya kah, Kawawa? Buat RSG-nya, Untuk 10 second? 10 second butuh 1 damage lagi. Betul. Iya. Kalau Mungkin lebih hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kali ya, Kawawa ya. Tahu nggak aku kalau jadi RSG aku pakai apa? Cloud. Cloud. Oh, Hilda dan ternyata juga Hilda dan juga Alice. Oh berarti damage-nya dari Alice. Iya. Dia mau ngedive ke belakang. Berarti Mereka udah punya Bennett dengan Research nya. Jadi gak terlalu masalah untuk damage outputnya ya dari RSG. Bahkan Yep. mereka punya Alice juga nantinya buat masuk ke late game. Sebenarnya tadinya masalah sebelum Alice di pick. Iya. Pas Alice di pick udah nggak masalah. Tapi di early memang agak sedikit hard game. Dan Loi-nya yang harus bermain banget untuk RSG. Kalau Loi-nya nggak bermain, karena salah satu yang punya damage di early mungkin Loi sama si Hilda. Benedetta mungkin. Benedetta bisa. mungkin, cuma kayaknya kalau untuk agak roaming. Kalau untuk roaming sih Benedetta agak sedikit sulit ya. Cloud. Tapi kali ini Cloud yang justru diamankan oleh 10 second. Nah, Cloud ini hyper. Jungler. Oke, daripada tanpa kalian berbasa-basi langsung saja kita sudah melihat draftnya. Yes. Siapa? Pilihan dari masing-masing. Mungkin dari Auji dulu ya. RSG. RSG. Momotion. Aku juga RSG. Oke, aku sendiri kalau nggak salah RSG. Kalau nggak salah, jangan lupa ya sudah mengisi formnya apa. Dan ini Kok gue dia inget sih? ketiga Aku berdasarkan draft loh tadi. Tuh, makanya aku bilang tadi kalau nggak salah. Kalau Maaf nggak ya salah kita pelupa Pak Produser. Banyak yang harus dipikirin. Tapi ini kita sudah Oh, iya, ini vote RSG sih. untuk tim RSG ya di game kita yang pertama. Semua balik lagi entah seperti apakah nanti Oji di lupa tuh dia apa yang lane tadi. of down-nya. Kalian bingung ya, Oji memang begitu. Jadi sebelum mulai untung match ada- tuh kita biasa ini tau untung nggak ada ngisi. Mika nih. Kira-kira siapa ya game pertama dapat poin dan biasa Oji ya lupa segalanya terlalu banyak cewek dia pikir. Oh, Tapi sebelum kita akan Momocrot masuk gue ke balikin dalam abis ini lo ya. game yang pertama, sebenarnya RSG di sini dia udah punya Benedetta, dia udah punya Yisen, Chloe, Hilda, Alice. Mungkin untuk sisi outputnya seperti yang Kawa tadi sudah bilang, kita nggak takut lagi gitu kan. Takut. Mereka punya burst damage, mereka juga punya Yisen yang bisa open map, open vision, dan sedangkan 10 second, apakah kita bakal melihat apa prediksi kita salah? Dan langsung saja kita masuk ke lane of kita. 10 second gaming flash yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger masih Golden Egg dan juga Waduh. Kawawa. Alright, terima kasih Momo-chan. Dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full Yep. total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim TNS Gaming Force harusnya udah mulai terlihat, karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan Iya. grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang untuk damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage karena KCP. KCP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal dibantu oleh pergerakan seorang Vina dan Handur. KCP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Clouded. Iya, karena benar-benar di backup banget. Svenaya benar-benar mengukir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang
bener-bener nggak rela ya ini buff-nya untuk Olis buff-nya diganggu sama Kazip. Benar banget sekarang itu aja bottom lane Koro juga masih santai nggak mau terlalu pro. Dia Koro-koro, Iya Koro-Koro. Kalau misalnya kita lagi paper gitu setelah Koro-Koro gitu. terburu-buru. Dan yang pastinya orang sudah akan sendiri untuk di arah late game-nya mungkin ini sih nggak perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingnya. Jadi benar-benar dari tim 10 second habisin yang jelas banget biar Cina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow, panah asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan dari gold buff nggak bisa diambil dari TNS Gaming Force. Mereka bisa dipilih tapi Jason-nya bakal coba diambil kali ini. Ada hujan kau tapi membuka visionnya dan bahkan save Nea Momochan yang harus Iya betul, sempat pick off dan tidak ada first di 2 menit yang pertama. Lagi Peko. Agak sedikit miss itu situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Alice, Elia 4 kali ini. Di bawahnya Peko ini bakal coba untuk warrior dan penetration dengan seorang Sing. Memang landing bawahnya benar-benar sampai data yang early damage-nya itu luar biasa ya kalau awal. Benar. Dan untuk di bottom lane sendiri, mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, dia punya life enak steal buat juga. bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah one by one situation agak cukup berat untuk Ruby saat Tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap Iya. untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali, tapi lihat kayak dia masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Oh iya. Benar sana ya pastinya masih ditemenin biar nggak ada push. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kawawa, sepertinya 10 second bisa dibilang agak sedikit kesetin nggak sih sama RSG? Mungkin permain RSG agresif. Woi! Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipasang sama Vendor sudah dikeluarkan dan tapi Sin masih bisa kabelkan Iron Hai, Eye. for an eye. Salah ya, Iron Eye. Tapi nggak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area dan langsung mundur terlebih dahulu, tapi ada Jason terlalu setia untuk membackup teman-teman di sisi lain. Ada Casey di sini dia coba mengharas ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari Gaming Force yang membuat orange buff-nya dari seorang diambil orang Kaiser dan ini sebagian apalagi Laude. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup plus sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apa? Ini Ini terlama kan? Ini first lama nih. Iya. Terlama di M2. Itu sempat ada yang 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit buat slot. Sepertinya mereka tahu memang ini ada kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju lower bracket. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Nah ini lihat udah mulai ada river kali ini. Oh Venanya bisa pikir mundur ke arah belakang. Imperial Justice udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina dari 10 second. Ya sekarang nggak ada pengawalan dan di sini langsung tumbang dan Sin masih mau lupa punya damage bahkan gak ada live skill langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang menomisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Force kali ini harusnya sudah tidak bisa bergerak cukup lah seperti Iya, itu. dan kan lihat. Kemudiannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya sana ya? Yang Dan- macam-macam kau. Bahkan purple buff-nya juga dicolong sama Elia Form. Kita bahas ya tadi Kawawa, di mana tidak ada first blood jam, tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RC mereka butuh waktu item memberikan damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant berbeda. Ketika ada Cina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih Betul. dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan yang hilang malah Korea terlebih dahulu ya untuk first blood. Kalau jadi sedikit kerugian tentang dari 10 second Gaming Pro. Nah, mengingat kita melihat juga udah ada yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat Aduh. ada pressure terus dari teman-teman RSG kali ini di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Oh, udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir nggak sih Kawawa di tim SG? Setir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lapu-lapunya takut sama Hilda. Itu udah Iya. satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, Ini betul, udah betul. offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lapu-lapunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin di 10 second mereka nggak mau terlalu makan gitu kali ya Kawawa. Ya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada Mereka pertukaran yang cukup adil lah. bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa untuk ngedapetin area bawah karena terus musuh di area atas, tapi masih Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sing kali ini, tapi Emo Banditnya gerak Koro.
Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Cina takut untuk masuk. Bahkan kalau dia masuk dengan Blazing Duet, Ender dari 1 buah poin kill. Sivna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang, bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Frost udah kehilangan momentum dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim RSG yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Betul, itu sayang banget sih. Satu momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Tencent itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Xingnya aja nggak tumbang, bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, up ke arah bawah. Itu 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing Dia Duet aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Duet. Nggak ada damage. Oke, kita ambil Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana. Dia nggak ada. Kita lihat 2, 1, 3. Bahkan yang dikasih nggak boleh pulang, maunya digoyang. KZB di arah belakang. Sivna mundur. Eko mencoba untuk bergerak dan flicker. Jangan berada. Lihat, dia justru masuk. Devin terlalu dalam ke area dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaannya sama RSG kali ini. Dan Sivna udah mulai berada di paling depan. Eliafor juga udah mulai siap. Ada Blazing Duet dari seorang Zina, tapi damage-nya nggak terlalu berasa. Oh my god, 1 panas marah terakhir menjantung ke orang Cina. Menjantung. Menyerang jantung maksudnya. Menyerang jantung. Iya, menyerang jantung seorang Cina dan harus bisa serangan Jason dengan bebas menari Ria di arah turret dan sisi lain lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin atau seorang. Wah, gimana tuh tadi barusan? Dimana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih untuk Tencent kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya, dia sempat selamat lagi kan si Xingnya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Xing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai, udah selesai maksudnya. selesai Udah, juga. mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Xing bakal bebas bergerak, plus jangan melupakan juga Jason yang bisa memberikan damage ampun. Iya, tapi kali ini lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilde kali ini yang mulai datang untuk membackup. Ya, For udah berada di paling depan dan pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, aku setuju kata Kawawa ya, Ci. Persis kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side atau offlaner, beda cerita. Cuma di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Frost. Pokoknya dia harusnya capture ke arah apa? Yusin-nya terus. YSS-nya terus. Oke, dia focusing gak bakal bisa ngerugi. Dia bakal, apalagi dengan Enabler, itu bakal lebih tebel lagi. Dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah, do or die ke arah Jason. Atau enggak, at least ke arah sana. Kalau sananya belum punya Winter. Kalau sananya udah punya Winter, udah kelar. Dan lihat, saya udah mulai masuk ke Zephyr bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi telur dadar. Eliafor mencoba untuk membantu memfollow up. Ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur memucat. Iya, dan kali ini dari RSG mereka tahu mereka unggul dari sisi network. Perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk teamfight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh, Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit dideketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp di read doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan lotot di arah top lane dan Eliafor. Bahkan lihat TNS Gaming Frost semuanya insecure. Pada mundur, nggak berani mendekat ke arah seorang LY4. Ini tambah lagi, sana sudah punya Winter. Nah, itu siapa yang kali target oleh TNS Gaming Frost? Jason doang. Jason, atau udah kayak Zepi mungkin? At least Jason. Lihat tuh, miss Jason, lagi nggak tuh. walaupun dia punya Restless. WON. Dia ada Restless kan? Masih ada Restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya sehingga yang depan Sina mencoba untuk memberikan damage ke area Blazing Duet, tapi lihat tuh geli-geli aja ke KZP. Mending pas datang apa sih nih? Oh, kirain damage minion. Damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit ketika mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk keadaan ke arah tim RSG. Mungkin mereka gak perlu wipe out. Tapi lihat visionnya udah terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Frost. Mereka hanya baiting. LY4 apakah coba masuk? Enggak, ada Peko ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup baik untuk seorang Jason. Lihat LY4 bakal membantu ke zoning untuk kali ini. Bala bapak kau jangan api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSJ. Iya, dan tidak bisa kontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman dari RSG tadi. Luar biasa. Di sisi mana yang siap banget di area tapi pasti berada di orange perbaikan. So mereka mau lewat mana? Kok aja bahkan ketahuan pergerakan di area mid tadi.
Voltnya jauh banget bro antara Jason dan juga Cina. Cina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Cina aja belum punya Golden Staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai pakai Cloud ya, masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya jauh tuh, lihat Cina yang level 12, Jason udah max level ya Pak. Iya, sudah maksimal sekali, tinggal di kandang Udah saja buat masuk. NS-nya. Iya betul sekali kawan, tapi ini kita bakal lihat lotnya udah mulai masuk juga. Elia Forberg paling depan dengan bloodlotnya tumbang. Dan bahkan lotnya gak tersentuh sama sekali. KZP memang low, tapi dia masih punya Immortal. Dan bahkan lotnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 Second Gaming Frost. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven. Tapi Elwifer kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang. Karena Elwifer cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim TNS Gaming Frost. Dia lagi-lagi Mereka nggak mengambil komit, ya? arah seorang Hilda bahkan di arah belakang sana. Cina harus bagus ditangkap satu Benedict tertangkap tapi ternyata gak ada follow up bahkan ini bisa Suret yang diamankan. Dan di arah top lane Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa satu gigi dari base dari Gaming Frost. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision karena teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan lane-nya terlebih dahulu kali ya Kawah. Yes, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Frost, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk berbuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari goalsnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 Second Gaming. Oh, Kaizepi sulit banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah Kaizepi yang tebal banget di sini meskipun belum full dari seorang Kaizepi, tapi nggak ada yang bisa nge-take down, bahkan kayak ngecolek doang. Nggak bisa, Kayak udah agak keras. Kalau dia follow up dan fokus terus ke KZ ini bakal menjadi bencana. Bakal Elwifer mulai masuk ke arah belakang sana. Udah ditarik Ivo Pendetnya bagus banget tapi Winston Strike just have the day. Bisa lihat template, lihat singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menemukan seorang Peko. Dan di sana Koro satu versus pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja melintasi ke arah belakang dan hanya untuk mengusir muridnya Peko tanpa terlihat. DBC masuk, lihat minion udah mulai masuk di arah tengah, di bawah udah juga di arah atas udah mulai menuju ke arah base-nya Bobo. Jadi ini pecah. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 Second kali ini setengah lagi. Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya ini yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama